kenapa aku ditarik ke sini? Terus biasanya cuma komentarin Rian, tapi coba kamu introspeksi dulu. Kamunya kayak gimana? Kalau aku mah dari dulu juga nggak mau nilai sendiri, nilainya orang lain. Kalau kamu gimana? Menurut kamu apa? Ya aku nilai kamu kayak gitu, kamu cuma bisa ngomongin Rian, oh gini Wajar nggak kalau aku cemburu? Ya kenapa emang cemburu? Nggak boleh ya? Ya udah aku mau cemburunya sama Barohma aja. Kalau nggak boleh sama kamu. Ya kenapa coba aku tanya ya, dari kemarin kamu marah-marah. Aku minta bantuin Rian buat cuci piring, kamu Ya kan mukanya asem. Habisnya tapi kamu nggak mau bantuin aku. Habisnya kamu baru dibikinin teh doang sama Rian bilangnya, ini kalau jadi cowok peka dong. Padahal dari kemarin-kemarin kamu sakit, aku langsung ngasih obat. Kamu sakit, aku yang khawatir. Padahal aku juga lagi sakit, tapi aku nggak mikirin badan aku, mikirinnya badan kamu. Coba, tapi kamu nggak nganggep aku. Malah bilangnya kamu tuh nggak perhatian sama aku, kamu tuh nggak peka sama aku. Gimana mau peka, kamunya juga bilangnya sama Rian. Si Rian kan udah tahu dia mau gatel cowoknya. Ya kan sekali lagi ya aku klarifikasi, aku sama Rian tuh nggak ada apa-apa. Ini ada keringetan. Apa sih? Ih. Enggak. Ya iya. enggak, aku sama Rian itu emang nggak ada apa-apa, pure emang dia nganggap aku teman, aku juga nganggap dia teman. Kan kamu nggak tahu yang sebenarnya gimana kalau misalkan dia suka sama kamu. Kamu mungkin nganggap teman, tapi dianya malah Ya, kalau emang lebih. misal nih, kalau emang misalkan dia emang suka sama aku, kenapa emang? Kenapa emang? Ayo. Enggak, janganlah. Janganlah. Jangan kenapa coba? Ya, jangan, kan dia udah punya si Yohana. Alah, udah kamu tuh ya. Jujur aja udah jujur. Orang tuh nggak usah gengsi-gengsian lagi. Enggak. Ya udah, kenapa aku jadi ditarik ke sini? Enggak, kalau misalkan gini. Apa ya? Ih, kenapa ketawa? Enggak. Gimana ya? Nah, aku gini ya. Kenapa aku cemburu kalau misalkan kamu dekat sama Rian? Aku dari awal nggak mau kamu sakit hati, aku nggak mau kamu sakit semuanya, pokoknya sakit badan, sakit hati. Kamu lihat gak waktu pas kemarin dia jadian sama Yohana? Yang lebih dimarahin siapa? Lebih sakit hati siapa? Padahal jelas-jelas dia yang salah. Tapi yang sering dimarahinnya si Yohana. Nah, aku juga nggak mau kalau misalkan dia nanti dekat sama kamu, ada masalah kamu yang dimarahin. Aku kalau sama kamu, aku ngalah terus loh. Ya udah, ngapain kamu banding-bandingin hubungan Yohana sama kita? Nggak usah, ngapain? Dia ada ngebanding-bandingin, cuman kamu harus ingat kalau misalkan Rian itu. Aku tuh udah bilang. Iya, cuma temenan. biasa aja sama Iya, dia. tahu temenan. Tapi kalau misalkan lama-lama jadi suka gimana? Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin. Orang Rian lebih, Terus kalau lebih kecil jauh dari aku. Terus kalau kamu gak suka sama Rian, kamu sama aku suka nggak? Kok malah nanyanya gitu sih? Enggak, Kak. Karena aku suka sama kamu. Aku sayang sama kamu, intinya itu sih. Aduh, ini apa sih? Ngomongnya ngelantur deh. Enggak ngelantur serius. Aku dari awal, ya emang dari awal kita nggak kenal kan. Kita cuek biasa. Tapi waktu pas kamu jadi Simba, kata Orang kamu awal-awal aja juga ngelihat aku dari prakarantina, kamu ngeliatin aku dari bawah sampai atas gitu. ya kan Nggak ngotot, kelihatan. nggak suka. Kelihatannya kayak sombong, tapi pas sudah di sini enggak. Kelihatannya kata ini cewek pasti manja. Pas di sini kamu jadi Simba, kataku beda ya. Berarti pemikiran aku salah. Nah di situ aku mulai deketin kamu. Lega pokoknya saya udah, ya meskipun tadi agak malu dan gak enak juga, tapi yang penting saya udah ngungkapin lah perasaan saya ke Michiko. Yang selama ini saya pendam lah. Tapi intinya saya lega, pokoknya intinya udah nyatain ke Michiko. Masalah diterima atau enggak ya terserah dia, tapi kalau misalkan dilihat dari ekspresinya dia kayaknya senyum-senyum gitu. Saya mah pede pokoknya. Kayaknya dia mau sebenarnya sama saya, cuman malu dia mah karena ada sayanya langsung, jadi dia cuman mendem, cuman senyum-senyum gitu, padahal mah dalam hatinya juga mau. Jarang nih kayak saya ada di sini. Nah di situ juga sampai kesini deket saling ngobrol, curhat satu sama lain, sharing satu sama lain. Jadi kataku kok nyaman ya, kok enak ya ngobrolnya. Meskipun kamu sedikit-sedikit marah, ngomong kayak satu RT buat satu RT, ngomong sedikit kayak buat satu RT. Itu tuh aku tuh bukan marah tau. Iya, itu kayak kalau aku ngomong ya emang nada aku tinggi, bukan berarti aku marah-marah. Oh berarti namanya juga orang Sumatera ngomongnya. Oh berarti benar dari kecil makanan toa. Nyemilin toa emang iya puas. Oh pantesan.
Guna loh kalau misalkan buat di desa kalau suka Dendi gitu nanti. Aduh udah ngelucunya capek. Enggak ngelucu. Aku mau sengaja kok biar kamu terhibur. Kamu kan dari tadi marah-marah terus. Nantinya setruk kalau marah-marah terus. Tapi kalau misalkan aku suka, aku sayang sama gimana ya? Coba tarik napas dulu, tarik napas. Aduh. Apa tuh? Kalau khusus. Kok grogi ya? Kok grogi ya? Cie salting cie. Ya udah mukanya biasa aja dong. Kok keringetannya? Sampai ketek-ketek keringetan ya? Kalau misal apa? Kalau misal aku sayang sama kamu memang salah ya? Aduh Dendi apaan sih Enggak usah kamu jawab kok, gak apa-apa. Yang penting aku udah tahu juga, kamu juga udah tahu maksudnya aku ngomong kayak gitu apa. Wow, totally speechless sih, nggak tahu mau jawab apa. Sampai sekarang juga masih speechless ini jujur. Dan apa ya, ya belum ngasih jawaban sih. Cuman ya udah lihat nanti. Aduh, ya udah pokoknya gitu deh. Gak nyangka aja gitu Dendi bisa bilang sayang, bisa bilang takut kehilangan. Ya gitu deh pokoknya. Di balik sifatnya yang jahil dan juga kocak, ternyata Dendi memiliki sifat romantis yang membuat Michiko terkejut. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Michiko, walaupun sebenarnya Dendi tahu Michiko memiliki kekasih. Namun nampaknya Dendi tidak mempedulikan hal itu. Dia tetap bersikeras untuk mengambil hati wanita pujaannya. Lalu kepada siapakah Michiko akan melabuhkan hatinya? Dendi dan Michiko pun nampak semakin mesra. Bahkan setelah Dendi sudah menyatakan perasaannya. Namun, Michiko belum juga bisa menjawab pertanyaan Dendi. Kenapa lu? Kan gue udah bilang juga apa. Jangan main-main sama cinta. Iya, tidak. Kalau iya, lanjutkan. Tidak, stop. Kan harus mikirin pacar lu yang di luar sana. Maksudnya di luar sana cuma satu gitu maksudnya. Mau gue sebutin namanya? Russell. Jangan main-main sama cinta. Bahaya. Ya gue tuh ya mungkin, gue gak ngerti Igor, gue harus gimana sih? Make up your decision lah. Kan gue udah bilang, lu gak bisa memilih, lu sayang. Di sini lu ngerasa nyaman. Cantik, gue bandingin ya, mohon maaf. Lu sama si Russell udah berapa lama? Asin, garam, asemnya. Ya lo tau lah gimana kita yang konflik tiap hari, terus juga semangat kita up and down di saat beberapa part juga gue semangatnya turun. Ya Dendi ada gitu loh di sini, selalu nyemangatin gue gitu loh. Nah itu dia maksud gue, jangan membuat nyaman. Kalau gue orangnya ya prinsipnya, kalau gue mau selesai sama mau menjalin hubungan lagi, gue selesain hubungan gue yang lama, gue beresin, gue tamatin, baru gue menjalin hubungan yang lain. Itu lebih, kalau ke cowok sih lebih gentleman ya. Galau gak jelas, cuma gara-gara cinta sampai jumpa. Merasa galau dengan hatinya, Michiko pun tak kuasa menahan tangis dan memilih menyendiri di kamar. Rohma yang tak sengaja masuk dan melihatnya, berusaha menenangkan Michiko. Kenapa Ciko kamu nangis?
Kenapa? Kenapa? Sini. Kenapa kamu? Kenapa emangnya? Jangan nangis. Kenapa? Cerita sama aku. Mbak lihat sendiri kan tadi. Ya pada intinya Denny udah nyatain perasaannya ke aku. Cuman di sisi lain aku juga bingung, aku juga galau karena kan Ciko di luar sana punya pacar. aku punya pacar di luar sana. Sekarang gini ya Ciko ya, Dendi di sini kalau ada apa-apa, kalau Ciko sakit dia kadang buatin kencur, dia perhatian sama Ciko. Kalau sholat dia selalu ingetin Ciko. Dendi baik, menurutku sih baik, tapi tergantung Cikonya. Di posisi lain kan Ciko punya pacar di sana, tapi kita kan nggak tahu pacar Ciko di sana, di luar sana dia ngapa-ngapain kan kita nggak tahu kan. Dendi baik, rajin sholatnya. Menurut Rohma dia juga biarpun jahil tapi dia juga setia. Menurut Rohma baik juga dia, sholatnya rajin. Kalau Ciko belum sholat dia selalu ngingetin, ngajak Ciko ngaji. Iya aku tahu Mbak. Memang yang aku rasa emang Dendi tuh orangnya tulus banget. Dia nyemangatin aku juga kalau misalkan aku lagi semangatnya lagi turun. Sekarang kan Ciko pikir-pikir dulu, paling nggak Ciko sholat istikharah, menentukan mana yang terbaik buat Ciko nantinya. Ini kan juga buat kehidupan Ciko nantinya. Jadi Mbak Rohma dukung kalau aku sama Dendi. Menurut aku sih gimana Cikonya aja, karena Rohman kan nggak bisa merasain perasaannya Ciko kan. Rohman nanti bilang gini, Cikonya nggak enak ngerasanya, ya nggak mau aku. Siapa yang terbaik buat Ciko, saya sih dukung-dukung aja. Tapi bener-bener Ciko pikirkan ini juga buat masa depan Ciko nantinya. Ciko coba sholat istikharah, minta sama Allah gimana yang terbaik buat Ciko nantinya. Jangan sedih ya. Makasih Mbak Rohma.